Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Glory Lampung. Dan kali ini kita bakal ngebahas bongkar PC ya. Jadi di sini gue punya PC yang awalnya sedikit cerita dulu. Kalau awalnya PC gue ini digunakan hanya untuk kegiatan kantor aja gitu ya. Nggak terlalu yang berat-berat, tapi makin kesini banyak digunakan untuk proses foto dan editing video. Dan dimana job-job foto dan video itu gue handle pakai komputer ini. Nah, ini spek dari komputernya bisa kalian lihat. Kalau ini komputer gue beli di sekitar tahun 2017 atau 2018 ya. Dan di situ speknya ya cukup bener-bener standar lah. Apalagi di tahun 2020 ini ya cukup jauh lah untuk editing foto atau video gitu kan. Karena dimana aplikasi-aplikasi Adobe itu sekarang minimal 8 GB gitu, dan di sini gue cuma punya 4 GB untuk RAM-nya dan DDR3 pula. Nah, ini jadi masalah buat gue karena DDR3 itu udah banyak yang nggak produksi dan nggak jual gitu. Jadi gue putusin untuk beli yang second. Nah, dimana di sini gue udah dapat juga memori secondnya. Tapi sebelum kita buka memori yang gue beli, dan di sini gue mau ngetes dulu footage atau mengetes dulu nih kecepatan dari memori gue yang lama 2x2 GB yaitu 4 GB untuk ngerender atau nyoba play salah satu video 4K ya dari drone. Dan ini nanti kita cobain salah satu footage-nya. Oke, di sini gua udah masukin footage-nya dan di sini masih kuning ya. Masih berat gitu sebelum di-render untuk di play-nya. Jadi nanti gua mau coba untuk render dulu kayaknya sebelum kita play. Tapi dengan kondisi memori 2x2 GB atau 4 GB ini kayak gini lah, cukup agak ngelak gitu. Karena memang kualitasnya kan 4K ya dari ini. Nah, kita coba untuk di render dulu, kira-kira kecepatan rendernya sampai berapa menit gitu. Ini sengaja nggak gua cepetin ya videonya, jadi bisa kalian lihat sendiri. Jadi kalau memang kalian bosan untuk nungguinnya bisa dicepetin aja, nanti kita lihat di jarum jam di bawah aja kira-kira berapa menit gitu selesainya. Oke.
Oke, jadi ini udah mau selesai kayaknya. Bentar lagi. Dan ini udah 3 menit ya. Berarti proses yang memori 2x2 GB atau 4 GB ini selama rendernya memakan waktu 3 menit kurang lebih. 3 menit lebih lah. Dan ini footage-nya udah di render udah hijau ya, jadi udah cukup lancar dia. Nah, jadi kurang lebih begitu untuk memori yang 2x2 GB atau 4 GB. Nanti kita unboxing memori 2x4 GB nya atau 8 GB nya yang gue dapat dari toko online. Oke, saksikan terus video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, jadi ini gue pesan di toko online ya, memori 2x4 GB atau 8 GB. Jadi beruntung banget gue dapet memori bekas, cuman masih bagus. Dan yang jual juga bagus lah, ininya apa namanya, diajak komunikasinya, jadi sangat responsif. Nah, ini gue buka aja. Dan ini di packaging sama dia cukup rapi ya, aman lah. Walaupun besarnya memori kan nggak segede gini ya. Oke, banyak juga ternyata ini lapisannya untuk di packagingnya, kayak kardus gini. Dan juga di sini ada untuk bubble wrapnya. Jadi cukup aman lah pengirimannya. Alhamdulillah ini sampainya nggak lama, cuman 2 hari ya. Dan gue dapatnya nih di Bukalapak. Oke, ini memorinya. Oke, kondisinya seperti ini. Dalam pengiriman aman, nggak terjadi masalah. Dan ini memori yang digunakan itu Tim Elite ya, karena sebelumnya gue juga pakai Tim Elite Plus yang memori yang lamanya. Dan ini bisa kalian lihat kalau memorinya ini itu 4 GB ya. Jadi 2 memori dual channel DDR3, dan kondisinya masih bagus, masih mulus. Dan kalau di sini dilihat untuk tahun produksinya ini katanya sih tahun 2016 ya. Jadi udah 4 tahun, gila. 4 tahun tapi masih bagus. Semoga aja masih bagus, karena katanya yang jual ini udah dites juga, udah bagus, masih bagus gitu, nggak masalah. Oke, nanti kita mau coba langsung pasang aja memori ini. Tapi sebelumnya gua mau coba buka dulu memo yang lamanya di PC gua. Langsung aja kita buka. Dan di sini udah gua patin dulu komputernya, udah gua bongkar untuk casingnya. Dan di sini letak memonya. Dan ini memo yang terpasang di mobo gua. Di sini dual channel ya, ada dua slot untuk memorinya. Oke, buat kalian yang belum tahu cara pasang atau bongkarnya, sebenarnya ini untuk pemula cocok banget. Jadi cara bukanya itu sebenarnya mudah, cuman kalau yang belum tahu ya pasti bingung untuk bukanya. Jadi memori ini terpasang di mobonya atau motherboard di PC kita, letaknya di sini. Jadi bentuknya itu memanjang kayak gini ya, seperti yang tadi kita lihat. Dan ini kita coba untuk bukanya. Gue cari posisi taruh kamera yang pas dulu. Belum dapat posisi yang pas untuk membukanya. Maaf kalau gambarnya sedikit goyang ya. Jadi cara bukanya itu pencet yang di bagian itu berbarengan ya, atas dan bawah. Nah, di klik ke bawah dia akan muncul ke atas nanti. Jadi udah terbuka gitu untuk memorinya. Nah, jadi untuk pengunci atas dan bawah itu dipencet barengan. Nah, ini udah kebuka satu, karena gua sambil ngerekam jadi gak bisa untuk berbarengan mencetnya untuk penguncinya. Nah, ini. Nah, jangan lupa dibersihkan dulu mobonya.
Dan ini memori gua bawaan asli dari komputernya atau PC-nya, walaupun PC rakitan ini. Nah, ini memorinya 2x2 GB ya, jadi 4 GB. Dan bisa kalian lihat di situ nomor serinya sama juga, nggak beda gitu nomor serinya. Dan tahun produksinya ada juga di belakangnya. Jadi kalau untuk dua channel ini harusnya dia satu nomor seri ya, sama gitu nomor serinya di situ. Nah, ini kondisinya juga masih bagus karena untuk memo ini nih katanya sih itu dia garansinya lifetime atau seumur hidup ya katanya. Cuman nggak tahu juga kita mau klaimnya di mana ya. Oke, langsung aja kita bandingin aja nih. Kalau dari fisik memo ya sama aja ya. Untuk memory card di RAM PC ini sama aja bentuknya. Nah, bisa kalian lihat tuh di sini untuk yang 8 GB yang gua dapat itu dia beda serial number. Apakah bisa gitu dipasang? Apa terbaca gitu 8 GB semua? Katanya kan ini PC-nya sama gitu. Dari penjualnya sama katanya serial numbernya. Cuman pas nyampe kok beda gitu. Kita coba aja nanti langsung kita coba pasangin untuk yang memori yang baru gue beli. Oke, jadi sebelum dipasang kita bersihkan dulu untuk pin-pin atau kaki-kaki RAM-nya atau memorinya supaya bersih ya, supaya terbacanya aman gitu. Karena kebiasaan kalau untuk memo yang udah dicopot tuh takutnya kan ada debu mikro yang kecil-kecil, itu bakal ngeganggu juga untuk terbaca di mobonya. Jadi yang digunakan ini adalah penghapus biasa ya. Dan jangan lupa juga untuk di blower aja itu bagian-bagian slot memonya supaya nggak debuan. Tadi udah gua blowerin, jadi udah bersih lah. Dibersihin dua-duanya baru dipasang. Oke, dipastikan nggak ada yang nempel. Biar kita pasang sesuai kakinya ya, sesuai kaki-kakinya atau pin memo dan di mobonya harus sama, dan jangan kebalik ya, jangan kebalik karena nanti nggak kebaca dan juga bisa ngerusak kaki-kakinya, bisa ngerusak pinnya gitu. Langsung dipaksa dilihat dulu untuk kakinya seperti apa bentuknya. Kalau udah baru kita coba hidupin PC-nya. Oke, jadi ini udah dihidupin, tinggal tunggu aja proses bootingnya. Oke, agak lama ya. Nah, ini langsung keluar tulisan seperti ini. Kayaknya cukup wajar kalau untuk pertama diganti biasanya keluar tulisan begini, CPU or memory change, berarti dirubah kan. Please enter setup to configure your system. Press F1 to run booting. Oh, coba kita lihat apakah untuk memonya di sini udah terganti gitu. Tapi kayaknya belum ya, masih 4 GB yang terbaca di sini. Nah, ini kayaknya harus copot lagi, mungkin ada yang salah ya pas proses pemasangan. Dia terbacanya tetap 4 GB gitu, cuman 4 GB. Kayaknya cuman single aja yang kebaca, cuman satu. Coba kita lakuin ulang lagi, copot, kita pasang, kita bersihin lagi supaya bisa terbaca dua-duanya. Takutnya karena yang beda serial number itu kan, jadi nggak terbaca dua-duanya. Tahu gue juga nggak paham, jadi buat yang tahu coba bisa komen di bawah apakah kalau beda serial number tuh tetap bisa terbaca gitu. Nah, gue juga kan masih awam, masih pemula juga. Oke, kita coba lagi untuk copot di RAM-nya lagi, kita coba ulang lagi. Oke, setelah bongkar pasang terus, sudah beberapa kali bongkar pasang, akhirnya bisa terpasang juga memo ini dan terbaca 8 GB. Jadi sukses, udah terpasang dua-duanya dan terbaca untuk dua channelnya. Nah, di sini coba kita lihat untuk CPU Z-nya ya. Apakah di sini sama terbaca juga 8 GB?
Oke, bisa kalian lihat di sini untuk memorinya udah terpasang dual ya, dual channel 8GB DDR3. Ini aman, jadi udah terpasang, udah terbaca dua-duanya, dan kita lihat di masing-masing slotnya. Nah, ini produksinya tuh minggu ke-39 tahun 2016. Nah, ini tahunnya 2016 ya untuk slot yang di slot 4. Dan untuk di slot ininya, slot 2 nya sama juga, bulan 2016 juga. Jadi ini mungkin sama ya. Kalau untuk dual channel gini kan cuman sama ya, slot 2 sama slot 4 biasanya. Jadi aman, udah terpasang 8GB. Tapi kita mau coba untuk sama ya prosesnya kayak yang tadi, memori gue yang lama. Kita coba untuk footage di Adobe Premiere Pro yang sama, coba kita render apakah sama gitu prosesnya lama atau enggak. Kita coba sambil buka Premiere Pro nya. Oke, sini untuk buka Premiere Pro nya tetap lumayan lama juga ya. Mungkin harus ganti SSD juga ya untuk supaya proses buka aplikasi makin cepat ya. Jadi udah support lah, sama RAM udah di upgrade dan harus upgrade SSD juga. Nah, kita coba lihat di sini untuk memonya. Di sini langsung tersetting ya, 6,5GB yang terpasang untuk aplikasi Adobe Premiere Pro, dan order application itu 1,5. Jadi 1,5 nya didistribusikan untuk aplikasi lain di luar Adobe Premiere Pro. Tapi di sini udah hijau footage-nya ya, udah renderan tadi. Coba kita buka yang lain. Apakah karena udah ganti RAM jadi hijau atau bekas yang sebelumnya? Coba kita lihat dulu, kita cek. Iya, tetap hijau dia. Mungkin karena udah tersave ya, udah tersimpan di Premiere Pro yang pertama ya. Tapi kalau untuk kecepatannya sama sih, nggak terlalu ini, mungkin kecepatan untuk membaca atau ratingnya ya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini kuning, perhatikan itu karena sudah tersimpan di project sebelumnya gitu. Oke, masih ngelak-ngelak sama aja. Nah, kita mau coba untuk rendernya ya. Di render apakah lama prosesnya? Mungkin yang ini agak gue cepetin. Tinggal kita lihat aja untuk timer terakhirnya aja nanti. Coba kita lihat footage yang lain aja yang hampir sama jumlah atau durasinya ya. Oke, langsung aja footage-nya ini kita render aja. Dan kayaknya kita lihat aja untuk prosesnya apakah sama atau lebih cepat. Tapi kalau menurut gua footage-nya hampir sama aja ya kecepatannya. Sini ya paling berpengaruh dikit lah, nggak terlalu cepat gitu. Mungkin kalau diimbangin dengan SSD lebih cepat mungkin. Cuman ini kelihatannya cuman bertambah sedikit aja gitu. Walaupun dia sudah menggunakan atau di-upgrade RAM jadi 8GB. Jadi menurut gua untuk RAM 8GB ini walaupun nggak terlalu terasa cepetnya kelihatan, tapi seenggaknya untuk RAM-nya sendiri udah bisa support untuk aplikasi kedepannya gitu kan. Kalau kalian tetap pakai 4GB kayaknya bakalan nggak cukup untuk install yang lain gitu, untuk install aplikasi yang udah terbarunya nantinya versinya. Nah, udah kelihatan jadul banget kalau udah 4GB kan. Oke, kayaknya cukup sekian video dari gua. Semoga bermanfaat buat pemula yang belum tahu cara pasang RAM atau upgrade RAM. Jadi di sini kesimpulannya, untuk kalian yang mau ganti RAM itu nggak mesti dengan merek yang sama dari versi atau RAM sebelumnya. Yang penting dia untuk frekuensi dan juga PC-nya satu tipe gitu. Jadi kalau PC-nya di sini tipe sekian dan frekuensi sekian harus sama.
walaupun beda merek juga nggak masalah. Dan ini sebagai pembuktian juga kalau kita upgrade dengan dual channel dan diantara dua memori itu beda serial number, ternyata bisa berjalan juga. Nah, ini di sini udah gue buktikan. Jadi cukup sekian video dari gue, semoga bermanfaat. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.